Saatnya memasuki era new normal, Presiden Joko Widodo mengambil langkah baru dengan membentuk Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jurus baru Jokowi ini menuai beragam reaksi, baik yang pro dan juga yang kontra. Di tengah upaya pemerintah untuk menjaga perekonomian agar tidak ambruk, di sisi yang lain kita juga dihadapkan dengan fakta bahwa angka positif COVID-19 masih tinggi, bahkan menembus angka 90.000 kasus. Apa target dari komite tersebut? Benarkah kebijakan membentuk komite yang dibawahi oleh Erlangga Hartarto dan juga Erick Thohir ini menandakan pemerintah fokus terhadap isu ekonomi daripada kesehatan? Kita akan bahas pada malam hari ini dalam diskusi di program Newscast. Ada beberapa narasumber yang akan bergabung nantinya, tapi yang sudah bergabung bersama dengan kami adalah Dr. Erlina Burhan, yang sudah dokter spesialis paru yang sudah bergabung. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Dr. Erlina. Selamat malam. Baik. Dan kami juga masih menunggu kehadiran dalam diskusi ini. Ada Dhani Amrul Ihdan dari kantor staf Presiden dan juga Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik. Tapi kita masih menantikan. Jadi saya akan ke Dr. Erlina terlebih dahulu. Dokter, ini melihat, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Istana atau pemerintah terkait komite yang baru ini, Komite Pengendalian COVID-19 dan juga Percepatan Ekonomi ini kan juga dianggap bahwa seolah-olah ini seakan-akan lebih fokus kepada bidang ekonomi, tapi juga ini berupaya untuk bagaimana secara selaras mengurus COVID, kesehatan, tapi juga di sisi yang lain menjaga ekonomi agar tidak ambruk. Nah, menurut Anda dari komite ini apa yang Anda lihat, Dr. Erlina? Apakah benar bahwa ini tampaknya agak timpang tindih, ini lebih banyak yang fokus ekonominya saja daripada kesehatannya? Ya, saya berharap walaupun dalam komite ini ternyata kemudian banyak kita lihat dari sisi ekonomi, terutama dari personelnya, namun kita ingin lihat ke depannya apakah ini akan terjadi keseimbangan. Sesuai dengan survei yang disampaikan oleh indikator yang mengatakan masyarakat bahkan meminta bahwa untuk ekonomi ini mulai dibuka, digiatkan kembali sebanyak 47%. Namun demikian juga ada di survei yang sama mengatakan masyarakat juga ingin kesehatan difokuskan sebanyak 45%. Artinya memang ini seimbang. Oke, baiklah. Ada permintaan dari masyarakat, kemudian pemerintah melakukan juga penambahan sektor ekonomi sekarang yang tadinya hanya ke kesehatan. Kita lihat bagaimana, tapi kondisi saat ini kasus terus bertambah. Bahkan rata-ratanya kita sekarang ini sudah mungkin nomor 4 ya setelah Amerika, Brazil, India, Indonesia sekarang kan. Ini menunjukkan bahwa kita belum dapat mengendalikan transmisi. Jadi saya berharap walaupun sektor ekonomi akan digiatkan, mohon juga dilakukan pengawasan, monitor yang ketat agar protokol kesehatan dilaksanakan dengan optimal. Karena kalau ini tidak terjadi, maka kesehatan akan semakin bermasalah, pandemi tidak terkendali, COVID terus angkanya meningkat, dan lama-lama ekonominya akan ambruk juga. Jadi nggak boleh tidak seimbang. Jadi syarat menurut Anda, syarat kalaupun kita mau juga menjaga perekonomian, karena itu juga ada aspek yang sangat penting adalah protokol kesehatannya yang harus diawasi, begitu ya dokter? Iya, protokol kesehatan dijalankan. Dan ini jangan diserahkan saja kepada masyarakat tanpa melakukan pemantauan, monitoring. Karena apa? Karena kalau masyarakat lalai, masyarakat ini sering melihat lingkungan. Oh, si itu nggak pakai masker, nggak apa-apa kok, saya juga enggak. Jadi ini adalah juga harus ada peran pemerintah untuk memastikan bahwa protokol kesehatan dijalankan. Kalau enggak, kita nggak tahu, mungkin bisa jadi naik terus peringkatnya. Baik, Bu Dokter, tapi begini, ini kan komite yang baru ini, yang baru dibentuk oleh Presiden Jokowi ini kan berharap atau tujuannya adalah secara selaras, secara integral antara kesehatan diperhatikan, ekonomi juga tidak luput begitu. Dengan kondisi ini, kalau tadi Anda katakan transmisi belum dapat dikendalikan, mungkin tidak sih dok sebetulnya berjalan secara integral, di sisi yang lain perekonomian tetap harus dipush, tapi di sisi yang lain juga kesehatan ini juga tidak bisa dibiarkan. Mungkin tidak itu, dok, bisa berjalan beriringan sebetulnya penanganannya? Mungkin saja, asalkan pemerintah memang mengoptimalkan upaya pengawasan bahwa protokol kesehatan ini dijalankan di sektor-sektor saat ekonomi itu menggeliat.
Kan ekonomi ada pariwisata, ada Ya. transportasi, kantor dibuka. Oke, silakan kalau memang itu yang disyaratkan untuk supaya ekonomi menggeliat. Tapi pastikan protokol kesehatan dijalankan. Kalau tidak, pemerintah akan menyesal. Dan angka yang saat ini muncul penambahan kasus, kemudian kita juga sudah menembus angka 90.000. Menurut Anda itu berbanding lurus dengan pelonggaran yang sudah dibuka di mana-mana PSBB kita? Iya, menurut saya demikian. Jadi sepertinya masyarakat juga tidak siap. Jadi di mana pemerintah melonggarkan, masyarakat tidak siap menyambutnya dengan peradaban baru, perilaku baru, kebudayaan baru. Ya, kalau ini kenapa kasus terus meningkat? Artinya penularan di masyarakat itu tidak bisa dikendalikan. Kenapa tidak bisa dikendalikan? Karena protokol kesehatan tidak dijalankan secara optimal. Oke. Protokol kesehatan tidak dijalankan secara optimal sehingga transmisi masih berlangsung dan buktinya adalah angka-angka yang masih banyak. Kita break dulu, Dr. Erlina. Usai jeda kami akan segera kembali dengan diskusi lanjutannya dan juga informasi Kepala Staf Presiden Muldoko yang menampik tudingan bahwa komite yang baru dibentuk oleh Presiden ini memang lebih fokus terhadap perekonomian. Kami akan bahas usai jeda berikut ini. Kepala Staf Presiden Muldoko menampik tudingan Komite Kebijakan lebih mementingkan sektor ekonomi daripada kesehatan. Kita simak komentarnya berikut ini. Bangsa, saya menyampaikan selamat atas pelantikan saudara. Kenyataan dalam struktur itu kan tetap melekat fungsi satuan tugas penanganan COVID kan ada, Pak Doni ya. Jadi tidak benar kalau kita pemerintah itu berfokus pada penyelesaian sektor ekonominya. Tapi sektor kesehatan menjadi prioritas dengan tidak meninggalkan sektor ekonomi dan sosial dan keuangan. Nah, itu terwujud dalam program, ya program. Karena dalam program itu diikuti oleh anggaran-anggaran yang menyertainya. Anggaran untuk kesehatan ada, untuk sektor sosialnya, bantuan-bantuan sosialnya ada. Untuk sektor ekonomi dan keuangan, berbagai insentif dan stimulus juga disiapkan anggarannya. Jadi semuanya itu tersiapkan dengan baik. Baik, kita lanjutkan diskusinya. Sudah bergabung bersama dengan kami ada Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden. Selamat malam, Bang Dhani. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan pemirsa CNN yang berbahagia. Ya, dan ada Pak Trubus Rardiansyah, analis kebijakan publik. Selamat malam, Pak Trubus. Selamat malam, Mas. Baik, saya ke Bang Dhani kalau begitu. Bang Dhani, sudah ada Dr. Erlina juga yang tadi juga menyoroti soal Komite Pengendalian COVID dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional ini memang yang diharapkan tentu tidak hanya fokus terhadap ekonomi saja, tapi juga soal kesehatannya begitu. Nah, tadi Pak Muldoko juga sudah membantah kalau ini dianggap hanya fokus ke ekonomi. Kalau mengutip apa yang dikatakan Mensesnek Pratikno juga ini seperti gas dan rem begitu. Jadi antara ekonomi dan juga kesehatan berjalan secara integral beriringan. Tapi kok dari nama-namanya Bang Dhani, ini ketua komitenya Erlangga Hartarto, ketua pelaksananya Erick Thohir, wakil ketuanya Luhut Binsar Panjaitan, Mahfud MD, Sri Mulyani, Muhadjir Effendi, Tito Karnavian. Nah, ini dianggap lebih banyak orang-orang dengan background ekonomi, Bang Dhani. Seperti apa sebetulnya? Ya, tentu kita harus sama-sama paham ya. Pertama kita melihat filosofisnya dulu. Filosofisnya bahwa kita memerlukan sebuah sinergitas dan integritas. Integriti dari beberapa kementerian dan lembaga termasuk pemerintah, provinsi dan daerah di dalamnya. Dan perlu membuat yang namanya satu kelembagaan. Satu kelembagaan ini yang disebut dengan komite. Yang mana kita juga sudah tahu bersama bahwa permasalahan COVID yang menjadi pokok permasalahan kesehatan itu telah menyebabkan sektor-sektor perekonomian terganggu. Sehingga perlu diambil sebuah kebijakan strategis untuk mengamankan dua sisi ini secara berkesinambungan dengan langkah taktis operasional di lapangan secara menyeluruh dan detail. Itu filosofisnya. Lalu yang kedua, mengenai anggota komite sendiri. Itu kan terdiri dari, kita tahu bersama, ada Menko Polkam, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan di dalamnya. Jadi ketua pelaksananya atau pelaksana yang dipimpin oleh Pak Erick dengan sekretaris komite,
dan di bawahnya juga ada ketua 2 satgas, dari mulai satgas kesehatan dan juga satgas pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi, kita jangan terjebak dengan kepada orang-orangnya, tapi kepada fungsinya. Karena di dalam fungsi dan wewenang di dalam pasal 7, pasal 8 sudah dijelaskan secara detail tentang proses integrasi, dan keputusan yang diambil oleh komite ini adalah keputusan yang mengikat kementerian dan lembaga terkait. Ya, tapi kan orang-orang ini bisa menjadi representasi apa yang akan dilakukan, Bang Dhani. Ya, sehingga komite ini juga melakukan koordinasi lintas fungsi secara intensif. Dan kita lihat juga di dalam pasal 15 dan pasal 16. Kita lihat dalam pasal 15, pasal 14 dan 15. Pasal 14 pasal 15 ayat 1. Terlihat bahwa Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID yang concernnya di bidang penanganan COVID, bidang kesehatan ini, itu menyampaikan laporan harian kepada Presiden. Laporan harian loh. Harian kepada Presiden. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan concern pemerintah, concern Presiden terhadap penanganan COVID. Yang mana itu adalah penanganan kesehatan harian. Nah, bandingkan dengan yang kedua, pasal 15. Pasal 15-nya adalah Satuan Tugas atau Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi melakukan laporan secara rutin kepada Presiden dan Ketua Komite secara berkala setiap bulan. Dan walaupun ada kata-kata bila sewaktu-waktu dianggap perlu bisa melaporkan. Tapi di situ kan tertulis kan paling tidak 1 bulan. Tapi kalau yang ketua Satgas, yang Satgas Kesehatan Penanganan COVID itu setiap hari menyampaikan laporan. Itu menunjukkan apa concern pemerintah untuk penanganan kesehatan itu. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, dari kebijakan ini yang diambil oleh Presiden Joko Widodo, dari komite ini menurut Anda seperti apa? Apakah benar bahwa public health tampaknya agak termarginalkan begitu kalau melihat komposisi awal atau kemudian fokus dari komite ini, atau justru memang ini mau dua-duanya mau diperhatikan bersama, fokusnya bersama begitu, keduanya tidak bisa dipisahkan seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Dhani? Iya, menurut saya sih malah ini lebih prioritas ekonominya gitu. Jadi artinya kenapa, Pak Trubus? Di situ tentu public health-nya secara perlahan akan dimarginalkan kan gitu. Karena apa? Karena publik melihat bahwa selama ini itu kita konsentrasi pada persoalan public health, tetapi kan hasilnya itu malah berdampak pada persoalan ekonomi, kira-kira begitu. Nah, karena inilah menjadi persoalan rumit. Karena apa? Ketika ekonomi yang diutamakan dan melalui pembentukan komite ini tentu malah menjadi simpang siur dan tumpang tindih, di mana kemudian antar kementerian yang selama ini sudah berjalan dengan langsung melaporkan kepada Presiden, artinya dengan gugus tugas itu. Tetapi kan keberadaan adanya komite ini malah jadi membingungkan masyarakat gitu loh. Karena apa? Karena masyarakat ini menjadi saya khawatirnya ini koordinasi sampai di daerahnya menjadi sangat lemah. Meskipun di pasal 10-nya dijelaskan, itu pasal 10-nya itu ada bahwa keputusan kebijakan dari komite itu mengikat gitu. Tetapi persoalannya di situ ketika dikatakan mengikat kan mau nggak mau berarti ada konflik kepentingan di situ gitu. Karena apa? Karena masing-masing ingin menunjukkan safat pencitraan, safat kekuasaannya. Ini yang menjadi sulit di situ. Bukannya justru jadi lebih terfokus ya, Pak Trubus? Karena kan ini langsung diurusi langsung di lembaga ad hoc yang baru, bukan justru lebih bisa cepat ya sebetulnya dibanding dengan harus koordinasi antar lembaga lagi. Iya, kalau menurut saya dalam konteks rasional komprehensif, iya, gitu formulasinya iya. Tetapi ini persoalannya diimplementasi, Mas. Ketika implementasi itu tidak mudah itu, karena apa? Berbagai kepentingan main di situ. Karena apa? Karena masing-masing tentu ego sektoral kan gitu. Nah, inilah yang menjadi rumit, karena selama ini yang tidak berjalan itu sebelum lahirnya komite ini kan persoalan bagaimana antar kementerian itu berkoordinasi. Kan itu lemah sekali, apalagi kolaborasi dengan daerah. Nah, ketika ini menjadi komite, maka lebih kelihatannya nampaknya sih lebih birokratis, lebih ini, tetapi saya rasa malah nanti diimplementasinya akan rumit gitu loh. Karena apa? Karena terus di daerah ini akan mengatakan saya mengikuti siapa, mana yang harus saya ini gitu. Baik, jadi koordinasi dengan daerah dan juga bagaimana mengapa tidak memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada saja. Nanti kita break dulu ya, Pak Trubus, Bung Dhani dan juga Dr. Erlina. Saya nanti juga akan ke Dr. Erlina soal menanyakan apa bahayanya jika kemudian sektor kesehatan agak termarginalkan di tengah pandemi yang kita masih angka sangat tinggi ini. Kita bahas saja, break, kami akan segera kembali saat lagi. Kita
kita ke segmen terakhir dialog, jadi langsung kasih saja kesimpulan. Saya akan ke Dr. Erlina. Dokter, jadi ke depan ini bagaimana menurut Anda, termasuk juga kalau kemudian benar bahwa nanti sektor kesehatan agak-agak tertinggal, agak-agak dimarginalkan, apa bahayanya, Dok? Iya, ini Pak Dhani kan mengatakan tadi ingin membuat sinergitas, ya, jadi membuat seimbang. Ya, ini saya akan analogkan dengan orang bersepeda. Ada pedal kiri, ada pedal kanan. Kalau ini dikayu dengan kekuatan yang berbeda, sepedanya nggak maju malah jatuh. Ya, jadi kalau ekonomi yang difokuskan, sementara kesehatan keteteran, itu akan merugikan ekonomi sendiri. Oke. Jadi dan fokus Anda adalah bisa sebetulnya diselaraskan antara ekonomi dan kesehatan, tapi kemudian pemerintah harus tegas soal protokolnya, begitu ya, Dok? Iya, protokol kesehatan harus optimal dan ini harus dikawal, harus dimonitor, harus diawasi. Masalahnya di kita adalah aturannya banyak dan aturannya bagus-bagus, tapi lemah diimplementasi. Oke. Saya ke Bung Dhani, silakan Bung Dhani dielaborasi apa yang disampaikan oleh Dr. Erlina dan juga Pak Trubus tadi, sekaligus conclusion dari Anda. Ya, tentu yang disampaikan oleh Bu Erlina, Pak Trubus, itu sebetulnya adalah semangat sinergitas dan juga semangat kolaborasi antar sesama elemen masyarakat ya. Kalau tadi saya sampaikan di pasal 15 di komite, pasal 16 tentang concern pemerintah, laporan secara periodik maupun laporan setiap hari yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pemulihan Penanganan COVID, ini menunjukkan juga salah satu administratif governance-nya pemerintah, komitmen governance-nya pemerintah untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Nah, yang kedua, kita juga tahu bahwa dalam masa PSBB, tentu faktor ekonomi itu terganggu cukup signifikan. Dan saat ini saja, dengan kegiatan, dengan adaptasi kebiasaan baru, kita juga sama-sama tahu bahwa perekonomian kita merosot cukup signifikan. Dan di kuartal ketiga dan kuartal keempat ini, kita harus pelan-pelan harus bangkit untuk menghindari resesi. Sehingga faktor produksi, faktor distribusi dan konsumsi di dalam suatu ekosistem ekonomi itu juga bisa hidup secara bersamaan. Dan tidak benar kalau dinyatakan bahwa kita mementingkan sektor ekonomi hanya karena pejabat yang ditunjuk adalah sebagian besar berlatar belakang bukan kesehatan. Jadi kita jangan terjebak kepada background pejabat yang ditunjuk, tetapi marilah kita fokus kepada outputnya, kepada tugas dan wewenang pasal per pasal yang disampaikan di dalam Perpres 82 ini dengan detail, dan kita kawal implementasinya di lapangan sejauh mana bisa melakukan terobosan-terobosan strategis dan inisiatif taktis di lapangan. Kita sama-sama kawal, kita lihat, kita optimis dan berpositif thinking terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah, sambil kita melakukan saran-saran yang konstruktif dan juga melakukan kritikan-kritikan yang konstruktif yang membangun terhadap penanganan COVID ini. Baik, Pak Trubus, terakhir dari Anda, bagaimana agar lembaga ini bisa efektif, Pak Trubus? Dalam arti tadi soal koordinasi yang tadi Anda katakan, bagaimana kemudian agar keduanya bisa berjalan beriringan antara kesehatan dan juga ekonomi diurus secara berbarengan? Menurut saya ada dua hal. Yang pertama itu masalah aspek transparansi ya. Ketika transparansi itu bisa berjalan dengan baik, di mana kebijakan ini kan sifatnya lebih banyak top down ya. Jadi top down, karena itu biasanya untuk implementasi di lapangan itu partisipasi publiknya kan lemah. Nah, karena ini kemudian menjadi tugas berat terutama adalah bagaimana membuat segala sesuatu yang yang tidak dikerjakan atau program-program yang akan dilaksanakan itu transparan kan gitu, diterima publik. Yang kedua adalah persoalan akuntabilitas publik. Bagaimana pertanggungjawabannya? Ketika misalkan tadi dikatakan Pak Dhani melaporkan setiap hari. Nah, ini kan persoalannya bukan kita pada tataran pesimis ini, tetapi tatarannya adalah bagaimana supaya ini efektif kan gitu. Nah, ketika ini menjadi efektif adalah misalnya laporan kinerja. Laporan kinerja itu dari ketua pelaksana harus disampaikan kepada yang namanya koordinator. Kan di atasnya itu artinya melalui Menko kan. Menko di atasnya baru sampai ke presiden. Nah, ini kan birokrasi yang kelihatan panjang ini kan menyebabkan berbagai hal yang kemungkinan terjadi dalam laporan kinerja itu kan kemudian publik mencurigai ada yang tidak transparan kan gitu. Nah, ini menurut saya memang harus ditekankan itu. Dan selanjutnya sebenarnya kan karena publik itu sebenarnya melihatnya lebih ke faktor efektivitas, bagaimana kemudian masalah
public health ini tertangani dengan baik, setuju pada prinsipnya tertangani dengan baik, tetapi juga masalah ekonomi juga tertangani dengan baik, kan gitu dampak-dampaknya. Tetapi bagaimana kemudian publik ini bisa memahami bagaimana dua hal itu bisa berjalan beriringan. Kalau kita merujuk pada teorinya dokter tadi, apa namanya personifikasi lah gitu ya mengenai pedal dan gas ini kan jadi sulit gitu karena kemudian pada saat tertentu power tenaga kita pada posisi ngegas, pada posisi lagi ngerem. Lah ini kan juga secara rasional, artinya secara komunikasi memang bisa, tapi implementasinya kita bicaranya pada tataran itu. Nah, kita lihat nanti seperti apa implementasinya Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang ditargetkan dan tidak justru membuat semakin bingung masyarakat, tapi justru punya hasil kinerja yang cukup baik agar secara ekonomi juga bisa diselamatkan, kesehatan juga diprioritaskan. Terima kasih banyak Bung Dhani, Pak Trubus dan juga Dr. Erlina sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Kami break, kami akan segera kembali sesaat lagi.